Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Vianti MPD, yang terhormat kepada Ibu Dr. Censana Diawati MSI, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Langkana MSc, serta rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rancangan alat peraga fisika yang berjudul Kincir Angin Sederhana Listrik Dinamis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Dwita Pangesti Putri, Dini Andriani, Meliana Sri Agustin, dan Yuli Budiasi. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan mengenai bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari rancangan alat ini, yang pertama yaitu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk mengembangkan potensi yang ada, para peserta didik harus berusaha secara aktif untuk mengembangkan dirinya dengan bimbingan pendidik. Nah, guru sebagai fasilitator hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, salah satunya pada pembelajaran fisika yang merupakan mata pelajaran yang banyak menuntut intelektual yang relatif tinggi. Kenyataan ini membuat guru untuk melakukan penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Nah, salah satunya dengan kegiatan praktikum yang merupakan kegiatan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan materi sampai observasi pada suatu kejadian. Pembelajaran listrik dinamis pada tingkat SMP, tepatnya pada kelas 9, itu bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman belajar melalui proses penemuan dan percobaan, serta melatih siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun tidak semua kegiatan praktikum bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat dan bahan yang ada di sekolah. Karena itu, perlu dilakukan inovasi pembuatan alat praktikum dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Dengan pengembangan alat peraga listrik dinamis, kami mencoba membuat kincir angin yang sederhana yang bisa mendukung proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada makalah ini yaitu bagaimana mengembangkan alat peraga fisika kincir air sederhana pada listrik dinamis. Berikutnya, tujuan. Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengembangkan alat peraga fisika kincir air sederhana pada listrik dinamis. Berikutnya, kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar yang kami ambil yaitu pada SMP kelas 9 pada KD 3.5 mengembangkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. KD keterampilannya yaitu pada 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Berikutnya, adapun jurnal rujukan yang kami ambil ada 4. Yang pertama, dari Najikah Disrina Raden Wakit Ahun Ahib Ding Nirwanto dan Ashari tahun 2021 yang berjudul Rancangan Alat Peraga Kincir Air Berbasis Android pada Pembelajaran Fluida Dinamis, Jurnal Inovasi Pendidikan Sains atau disingkat JIPS, volume 2 nomor 2 halaman 9 sampai 17. Yang kedua, Hasriani Muhammad Saidi L dan Andi Ferawati Jafar tahun 2017 yang berjudul Penerapan Media Pembangkit Listrik Tenaga Air atau disingkat PLTA terhadap keterampilan siswa, Jurnal Pendidikan Fisika, volume 5 nomor 2 halaman 89 sampai 95. Yang ketiga, penulis Suci Hayatini, Desnita dan Umu Atin tahun 2015 yang berjudul Pengembangan Miniatur Pembangkit
pembangkit listrik tenaga air sebagai media pembelajaran fisika sekolah menengah atas. Proceeding Seminar Nasional Fisika, e-Jurnal SNF volume 4 halaman 77 sampai 80. Berikutnya jurnal yang keempat, penulis Siwa Puja Bujawan, Lia Jasa dan Iwa Wijaya tahun 2020 yang berjudul Karakteristik Kinerja Prototype Turbin Snelling pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Jurnal Spektrum volume 7 nomor 4 halaman 115 sampai 123. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Dwita. Baiklah, di sini saya Dwita Panesti Putri akan melanjutkan presentasi pada presenter sebelumnya terkait dengan proses pembuatan kincir air sederhana pada mata pelajaran fisika. Listrik dinamis merupakan kelistrikan yang sifatnya dapat bergerak. Sumber arus listrik yang berasal dari sumber energi listrik. Sumber arus listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus AC dan arus DC. Arus AC dikenal sebagai arus bolak-balik dan arus DC dikenal sebagai sumber arus saka. Berdasarkan kedua sumber arus tersebut, baik arus DC maupun arus AC, maka kami akan membuat alat peraga fisika terkait dengan kincir air sederhana dengan menerapkan sistem kerja pada sumber arus AC atau yang kita kenal sebagai sumber arus bolak-balik yang prinsip kerjanya memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja kincir air sederhana yaitu tentu memanfaatkan energi air atau hydropower. Hydropower atau pembangkit listrik tenaga air merupakan teknologi yang memanfaatkan energi kinetik dari air untuk menggerakkan turbin atau kincir air yang akan menghasilkan energi listrik. Komponen kincir air sederhana yang terdapat pada makalah ini yaitu terdiri dari alat-alat sederhana seperti kincir air yang berfungsi untuk menggerakkan dinamo untuk menghasilkan energi. Yang kedua ada dinamo yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketiga ada avometer yang berfungsi untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan dari kincir air tersebut. Adapun dasar inovasi pada alat peraga yang kami buat, yang pertama, kami memanfaatkan alat elektronik dan bahan bekas atau tidak terpakai yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki harga yang terjangkau. 2. Pembuatan alat kincir air sederhana ini mudah dirangkai dan diterapkan di sekolah menengah, sehingga peserta didik dapat merangkai alat tersebut, sehingga tujuan pembelajaran dari materi listrik dinamis dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu terkait dengan bab 3 tentang proses pengembangan alat. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama, dalam membuat baling-baling kincir air, kami membutuhkan pipet minum besar, tutup botol galon, dan korek api, serta lilin. Selanjutnya, kita membutuhkan dinamo Tamiya mainan, kemudian as roda panjang pada Tamiya, selanjutnya jarum pentul, avometer, galon atau botol plastik berukuran besar, selang, lem steel, paku, tang, dan yang terakhir ada penyangga kincir air agar perputaran kincir air tetap stabil. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan selanjutkan presentasi dari teman saya tentang rencana pelaksanaan percobaan. Pelaksanaan percobaan akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2021. Adapun prosedur pembuatan alat peraga fisika kincir air sederhana yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
dalam membuat alat peraga kincir air sederhana. Kemudian merangkai alat peraga kincir air sederhana sesuai dengan desain rencana, yaitu membuat bak tandon sederhana. Membuat bak tandon sederhana menggunakan botol bekas berukuran besar, kemudian melubangkan bagian bawahnya, kemudian dihubungkan dengan selang sehingga terbentuk seperti pancuran. Lalu membuat baling-baling kincir air sederhana. Caranya yaitu dengan cara memotong pipet besar bekas minuman membentuk seperti bambu runcing dengan panjang 5 cm sebanyak alat terpotong. Kemudian melekatkan potongan pipet kerunyut tersebut pada tutup botol galon dengan cara merekatkan menggunakan lem sehingga terbentuk seperti baling-baling kincir. Kemudian melubangkan bagian tengah lubang tutup galon kincir dengan paku yang sudah dipanas, lalu menghubungkan bagian sudah dilubangkan tadi dengan as panjang roda Tamiya, kemudian dihubungkan lagi dengan dinamo mainan. Setelah terbentuk rangkaian kincir air sederhana yang utuh, langkah selanjutnya yaitu membuat penyangga agar kincir air saat berputar tetap stabil saat dialirin air. Langkah terakhir yaitu mengukur arus yang digaskan menggunakan ampermeter pada kabel penghubung yang terdapat pada dinamo mainan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.